مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبة وأوبض البرق في ظلماء من إضامي. فما لعينيك إن قلت فهمتا وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة آبائنا وآبائكم وجدنا جدكم وأصولنا وأصولكم وفروعنا وفروعكم ومن حولنا ومن حولكم، وخصوصا إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة يسر لنا كل أمورنا، سهل لنا كل عصورنا بجاه سيدنا المصطفى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف سنة لله تعالى. Mugi-mugi sedaya usaha, sedaya amal soleh yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penerimaan Allah itu, dari ridha Allah itu akan membuat kita menjadi pribadi yang radiyatan mardiyah, sehingga kita berhak untuk masuk ke dalam Al-Qur'an, ke dalam syurga seperti sing didhawuhne Gusti Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua, bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bangtika salawat serta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang nabi yang memberikan tuntunan kepada kita secara sempurna. Tidak hanya tuntunan, tapi juga Nabi meneladankan kepada kita, sehingga mudahlah bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengharungi kehidupan ini yang molak-malik, kadang sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan kehendak kita, kadang-kadang cocok ambek karepe, kadang mboten cocok blas. Kadang enak, kadang boten enak. Semuanya niku ternyata mudah apabila kita mengetahui ilmu cara mensikapinya, dan cara mensikapi yang paling benar itu adalah cara pensikapan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tengene mriki kebetulan ayatnya adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi, mempertimbangkan bahwa beliau adalah seorang Nabi dan kekasih Allah, maka seharusnya beliau hidupnya nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, tidak ada halangan yang berarti. Kalaupun ada halangan yang berarti, seandainya Rasulullah menginginkan, Gusti jenengan singkirkan halangan ini, jenengan jauhkan dari rintangan-rintangan, maka Allah akan dengan mudahnya menyingkirkan halangan dan rintangan itu. Tapi nyatanya mboten, Kanjeng Nabi memilih untuk memberi contoh kepada umatnya, sehingga walaupun sulit, walaupun kangelan, Nabi tetap melakukannya supaya kita umatnya mendapat contoh yang sempurna. Oh ternyata Nabi kita juga pernah bersabar. Oh Nabi kita dulu pernah mendapatkan keadaan susah, bagaimana cara menghadapinya? Nah, inilah yang kita contoh. Kanjeng Nabi melalui Al-Quran memberikan contohnya, memberikan tauladannya. Hari ini kita sampai pada satu ayat, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapakah al-khashi'in? Yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk itu adalah orang-orang yang menyangka, meyakini bahwa dia itu akan bertemu dengan Allah, dan dia meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, sangat kula banggakan, panjenengan semuanya adalah inspirasi bagi saya, terutama melihat tempat duduknya jenengan yang mulai dari bertahun-tahun pancet gitu ngene mriku nggih. Panjenengan yang dengan istiqomahnya setiap hari Minggu pagi tetap mengikuti, walaupun kalau yakin jenengan semuanya itu tidak ada nganggure, semuanya juga sibuk, tapi masih menyempatkan untuk mencari ilmu, untuk istiqomah, untuk mengikuti nopo sing diperintahkan kalih Allah dan Rasulnya. Mugi-mugi istiqomahnya jenengan ini membawa keberkahan untuk semua yang hadir di sini, dan tidak hanya itu, tapi juga sumrambah datang putra putri, anak turun panjenengan sedaya. Allahumma amin. Marilah Bapak Ibu kita bersiap untuk mempelajari satu ayat di antara ayat-ayat yang paling agung yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad khususnya dan umumnya untuk kita semuanya. Ayat itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu berat, sesuatu yang besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk itu? Orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang yang meyakini di dalam hatinya bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Orang khusyuk itu meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah. Karena ada 4 ayat yang kalau baca, 2 ayat yang pertama menceritakan tentang sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita, dan kita tidak mungkin bisa hidup tanpa keduanya, yaitu sabar dan sholat. Dua ayat yang berikutnya menceritakan tentang Bani Israel. Nanti kalau ada kesempatan untuk menyempurnakannya kita akan terangkan juga. Tapi yang menjadi konsen kita yaitu di 2 ayat yang pertama tadi. Baiklah Bapak Ibu, ketika kita minta tolong, dan hampir mustahil di antara kita itu tidak pernah meminta tolong, karena manusia niku memang diciptakan dengan segenap kelemahannya. Nyun sewu, kados kula
bisa duduk di sini, panjenengan bisa duduk di situ, itu banyak membutuhkan pertolongan orang lain, dan kita tidak bisa hidup juga tanpa pertolongan orang lain. Saya tidak bisa menyajikan baju saya sendiri, saya tidak bisa memintal kain niki, tidak bisa, nggih. Lalu kula nggih mboten saged untuk datang ke sini berjalan sendiri, tidak bisa, kula masih membutuhkan kendaraan. Tenggene mriki juga sama, kita tidak mungkin bisa enak ibadah yen kapan mboten enten pak tukang, mboten enten kuli, mboten enten panitia, mboten enten yang menginisiasi ya apa amri masjid niki ono, ndak mungkin. Jadi kita niku tetap kemana-mana masih membutuhkan orang lain. Nah, dalam kita membutuhkan orang lain, ketika kita meminta tolong dalam semua urusan, maka ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu nopo? Sabar. Nopo Bapak Ibu? Sabar. Lalu sabar niku dos pundi? Apakah sabar itu sesuatu yang harus terjadi dengan dunia niki? Jawabannya iya. Karek tinggal kita niku milih, kita mau meletakkan sabar itu di depan atau sabar itu di belakang. Sabar di depan maksudnya dos pundi? Misalnya kados panjenengan yang hari ini pensiun dan sudah menikmati pensiunnya, setiap bulan mendapatkan jaminan, entah itu dari bisnis yang telah dibangunnya atau jaminan dari negara. Dulunya pasti jenengan adalah orang-orang yang sabar. Sabar nopo? Sabar belajar. Sabar nopo? Sabar bekerja. Sabar nopo? Sabar melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak sanggup melakukannya. Sabar ini sabar di depan. Akhirnya jenengan di belakangnya menjadi orang-orang yang syukur. Enten tiang sik nom-nomane, sik cilik-cilikane gak gelem sabar. Wayahe dikongkon sinau, dhek mboten purun sinau. Wayahe dhek diongkon belajar, dia enggak mau belajar. Gak gelem susah payah untuk mencari ilmu, gak gelem susah payah untuk bekerja, gak gelem susah payah untuk menabung dan lain sebagainya. Akhirnya pada hari tuanya, ketika DE mulai melemah, semua nikmat-nikmat mulai lari darinya, konco-koncone duwe pensiunan, dia tidak punya pensiunan, konco-koncone gak duwe konco-koncone niku nggak ada jaminan, entah dari sawahnya, entah dari bisnisnya, dia tidak punya. Akhirnya mau nggak mau dia harus bersabar. Saniki nek empun ngeten iki kira-kira nurut jenengan eco pundi, sabar nang ngarep napa sabar nang mburi? Terus pundi? Nggih. Sabar tenggene ngarep niku eco, karena bagaimanapun kita tahu tujuannya. So aku nek kapan koyo ngene saiki gak apa-apa soro, aku tak sabar, aku sesuk bakal entuk. Nah ini kan sabar. Nanti di kemudian hari ternyata Allah berikan buah dari kesabaran itu, akhirnya dia pun enak, kan ngoten. Tapi enten tiang memilih untuk foya-foya di depan, santai-santai, keri-keri, kudu sabar, harus membayar semua kenikmatan yang sudah dulu pernah dirasakan. Gak apa-apa, saya kita terima, aku sabar, kan ngoten. Nggih. Biyen mangan enak dituwuk-tuwukno, gak koyok kancane niku nek ana panganan-panganan enak dia masih bisa menahan diri. Gak. Ini sudah melebihi batas kemampuan saya, ini sudah melebihi batas asupan harian saya. Gak, aku tak sabar. Cek sehat awakku, cek penak sumben. Nah, sing niki karena sabarnya sudah di depan, keri-keri, akhirnya awake tetap sehat. Sing situ biyen wis dituwuk-tuwukno, akhirnya sepuh-sepuhe lara kabeh, mau enggak mau akhirnya harus sabar.
sabar. Wis gak apa-apa, tak terima. Jadi jebule memang kehidupan kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya sabar. Nah, sabar ini sesuatu yang Allah berikan sebagai napa Bapak Ibu? Sebagai sebuah alat, sebagai sebuah cara untuk kita mendapatkan sesuatu. Kalau kita meminta tolong, maka meminta tolongnya itu dengan sabar. Nah, tentunya jenengan sekarang sudah bisa merasakan, mengingat kula yakin jenengan wis tuwuk sabar nggih. Wis tuwuk napa dereng sabar jenengan? Sabar ngedepi pasangan, sabar ngedepi anak putu, sabar ngadepi penggawean yang tidak napa niku tidak stabil dan tidak disangka-sangka. Iki ya apa modele, wingi rame dodolan saiki kok moro-moro sepi, wingi panenan apik saiki kok gak apik. Ngeten iki kan kita harus bersabar setiap hari, ngoten nggih. Nah, sabar yang bagaimana nanti itu, yang sabar benar-benar bisa menjadi kekuatan, kan ngoten nggih. Oke, Bapak Ibu, sabar yang menjadi kekuatan tentunya karena niki dawuh Gusti Allah, berarti adalah sabar yang disandarkan kepada Allah. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita napa niku mengerjakan sesuatu, kita sambil sabar ngelakoni, wis gak apa-apa. Aku gawe omah iki koyoke kok abot, tapi tak telatenane sabar nggar titik. Lalu dia meyakini bahwa innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Ditelateni sak boto, rong boto, satu cagak, dua cagak, ditelateni karena dia meyakini, yakin Allah bakal membantuku dan selalu bersamaku. Sabar. Jadi napa mboten Bapak Ibu? Jadi nanti kesulitannya macam-macam. Kesulitannya mungkin bisa jadi duwe wis entek, gawe bangun dorong tutuk, wis omahe wis ngadeg tapi dheweke wis entek. Marang ngoten wis dheweke entek, terus utangi nduk tuku bangunan kono wis ana, nang gone tangga kene tukang gorong dibayar. Ya apa iki? Ngoten nggih. Ya apa ini? Nah, dia pun bersabar. Wis aku tak sabar. Sabarnya bagaimana? Sambil dia meyakini bahwa Allah pasti akan membantu. Nah, Allah pasti akan membantu karena Allah pun juga bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama niku dalam artian dos pundi Bapak Ibu? Bersama niku jenenge, kalau kita bersama ngeten iki, enek apa-apa niku kula utawa jenengan mosok ya meneng ae. Lah ngoten. Ndak mungkin kita akan dibiarkan. Bukankah Gusti Allah sampun dawuh, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian dan Allah tidak akan bermaksud untuk menghinakanmu. Artinya apa? Nek pun yakin, ya sudah. Selama yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, menjadikan sebuah karya-karya, insya Allah selagi kita ngelakoni ini kali sabar, pasti Allah akan dampingi, Allah bersamai, dan pastinya Allah nek membersamai nggak mungkin diem saja, pasti bakal diparingi pitulung. Nah, itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Nggih. Cobi kita sedikit menghayati Bapak Ibu. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan, risalah kenabian sampun turun, Nabi Muhammad niku mendapatkan pelukan pertama dari Khadijah ketika beliau bercerita kepada Khadijah. Pelukan itu tidak seperti biasanya karena pelukan itu adalah pelukan yang memberikan dukungan yang kuat. Nabi Muhammad angsal dawuh untuk menyebarkan Islam, untuk dakwah, menyampaikan risalah. Saderenge niku diceritakne nang ngene Khadijah. Lalu Khadijah mendengar. Ketika mendengar, langsung Khadijah niku percaya dan memberikan dukungan penuh, walaupun waktu itu Khadijah sadar sesadar-sadarnya, waduh,
bojoku iki dadi nabi, artinya saya harus juga siap-siap bahwa saya juga akan dimusuhi. Saya juga harus siap-siap nanti bisnis iniku juga bakal menurun. Karena nek anak wong gak suka nanti diboikot, ojo tuku nanggone tokone Khadijah, ojo berbisnis dengan Khadijah, kan pasti akan turun. Tapi disitulah Khadijah menunjukkan karakter seorang wanita yang istimewa, wanita yang mewakili 3 sifat utama, yaitu sholihat, qanitat, hafidhat. Wanita-wanita yang soleh, punya karakter manut, punya karakter pandai menjaga. Niki dituturno kali Khadijah. Pun mantun ngoten, Nabi Muhammad pun semakin kuat karena ada dukungan juga dari Khadijah. Kemudian keluarlah beliau untuk berdakwah. Tapi siapa Bapak Ibu yang pertama kali menentang? Pamannya sendiri, yang kebetulan waktu itu menjadi pemimpin dari klan yang ada di dalam Quraisy. Namanya adalah Abu Lahab. Kira-kira pas Nabi Muhammad niku tenggene di atas, beliau berada di Bukit Sofa, sambil memberikan ceramahnya, memberikan dakwahnya. Tiba-tiba Abu Lahab datang mengambil mic-nya, kira-kira nek nyekel mic loh ya. Mengambil mic-nya, dirampas. Tabban lak, kata Abu Lahab, celaka kamu. Mosok kami ini orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin Quraisy harus mendengar kamu. Kamu kumpulkan di sini hanya untuk urusan seperti ini. Tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Itu kata sinten? Abu Lahab. Atas dasar inilah kemudian turun ayat napa? Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammal, sampai akhir. Niku menyempurnakan apa yang sudah dimulai oleh Abu Lahab, ngelokno Nabi Muhammad tapi kemudian dilokno balik oleh Gusti Allah, dan celakalah Abu Lahab. Berat Bapak Ibu, karena ngeten, harusnya yang mendukung kan biasanya kan keluargane dhewe to. Nggih. Niki mboten. Niki keluarganya yang seharusnya menjadi pelindung paling utamanya, tapi justru malah berbalik menyerang. Nah, nek Nabi Muhammad tidak punya sikap sabar, kira-kira ya napa? Kecewa, mutung, ya wis gak usah dadi nabi-nabian ora apa-apa. Kira-kira pasti begitu. Nah, yang lain semakin hari semakin berat, yaitu ketika napa? Yang dimusuhi tidak hanya Nabi, tapi pengikut-pengikutnya, terutama pengikut-pengikutnya yang lemah-lemah. Ini yang membuat Nabi niku teratap-teratap. Ya. Pengikut-pengikutnya yang lemah-lemah itu dianiaya. Bilal dianiaya, Ammar dan keluarganya sampai terbunuh. Suhail juga dianiaya, dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Yaitu siapa? Sahabat-sahabat sing dari golongan para hamba sahaya. Ambek tuan-tuannya niku sama pemilik-pemiliknya niku wis diajar gak kira-kira. Lalu bagaimana dengan sahabat Nabi yang kaya-kaya, yang kuat-kuat? Abu Bakar juga merasakan. Abu Bakar seorang bisnismen, orang kaya, tapi begitu beliau kelihatan selalu bersama Nabi, orang-orang Mekah mulai memboikotnya. Ojo transaksi ambek Abu Bakar, ojo kerjasama ambek Abu Bakar, ojo tuku nanggone tokone Abu Bakar. Berat Pak. Nah, ini yang membuat Nabi kemudian susah, dan penderitaannya umatnya, pengikutnya, sahabatnya itu jauh lebih menyakiti Nabi daripada menyakiti perseorangannya itu sendiri. Jadi nopo sing dirasakno oleh Bilal itu lebih menyakitkan munggui Nabi daripada yang dirasakan oleh Bilal itu sendiri. Hal ini di nopo niku
disebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Semua yang kamu derita, kesusahan-kesusahan yang kamu rasakan itu sesungguhnya benar-benar menjadi concernnya Nabi dan membuat Nabi berpikir keras, bersimpati luar biasa. Niku Nabi, akhlaknya Nabi. Nah, niki Pak, sampai akhirnya berkeinginan untuk hijrah. Hijrah pertama tenggene Habasyah. Hijrah pertama sawangane koyok mulus tapi ternyata akhirnya gagal. Lalu balik ke Mekah. Hijrah pertama balik nanggone Mekah gagal. Orang-orang musyrikin niku semakin kuat menfitnah Nabi, oleh ngelokno semakin hebat. Jarene Nabi kok ngono ae gak iso. Ngoten. Jarene Nabi kekasihnya Allah, lah kok tidak bisa berbuat banyak. Niki nek cara jenengan sing diremehne ngeten iki ya sakit hati Pak. Tapi beliau menunjukkan bagaimana cara menghadapi semua yang berat-berat itu dengan sabar. Ya, beliau bersabar. Karena apa? Beliau meyakini innallaha ma'as sabirin. Beliau juga meyakini Allah akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang sabar. Setelah tahun-tahun penderitaan semakin banyak, walaupun pengikutnya juga semakin banyak, pendukungnya juga semakin banyak, tapi akhirnya membuat Rasulullah niku harus menghadapi sebuah kenyataan setelah bertubi-tubi datang musibah, kesusahan, yaitu ditinggal kakeknya, ditinggal Khadijah. Ngoten, terus ngoten beliau memutuskan ya sudah, kita akan hijrah ke Taif. Tenggene Taif ternyata lebih buruk lagi sambutannya daripada di Habasyah, karena tenggene Taif orang-orang Mekah itu sudah berhasil dulu memberikan kode-kode, memberikan pesan-pesan. Engko ana wong ciri-ciri ini kayak gini, katanya hijrah nanggone daerahmu, ojo diolehi yo. Dia akan membuatmu itu tercabut dari akar-akar nenek moyangmu, di fitnah ngoten niku Pak. Sehingga akhirnya belum nyampe sempurna tenggene mriko, wis dikejar-kejar, diuber-uber, disawati kalih watu. Akhirnya napa? Balik lagi. Balik ngeten iki oleh ngece tiyang musyrikin, tambah nemen ta mboten kira-kira? Tambah nemen. Lalu beliau menunjukkan sekali lagi ketegaran seorang nabi seharusnya yang harus ditiru, seolah memberikan pesan kepada kita umatnya, kalau kita menghadapi kegagalan tidak sekali, tapi kegagalan demi kegagalan, ora usah susah. Begini cara menghadapinya, yaitu dengan bersabar. Sampai akhirnya enten perintah malih untuk berhijrah. Hijrahnya kemana? Ke Madinah. Ketiga kalinya hijrah itu berhasil. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Sementara kita niku nek kapan duwe pingin napa-napa, pingine napa Pak? Kepingin ndang keturutan ta mboten Bapak? Nek saged ndang keturutan. Pemaneh nek kapan jaluke nanggone Gusti Allah niku wis dikawiti ambek ibadah kali amal soleh. Contone ngeten. Aku tak poso koyok posone Nabi Zakaria. Aku gak ngomong telung dino telung bengi, berharap agar Allah memperhatikan keinginan saya. Terus ngoten-ngoten akhirnya Gusti Allah niku kemudian nyembadani napa sing dadi penjaluke. Ternyata wis ngelakoni kaya ngoten niku, wis ngelakoni tirakat, ternyata kok gorong diijabah. Enten tiyang sing saged sabar, enten tiyang sing ya apa sih? Kene wis njaluk temenan, Gusti Allah ngongkon tirakat ya tirakat, diongkon riyadhah ya riyadhah, jamaah ndonga tak lakoni kabeh tak lakoni, tapi ternyata kok
ngene, apa Gusti Allah gak gelem ngrungokno aku? Apa Gusti Allah niku membiarkan saya? Lah nek tiyang ngeten iki jadinya orang yang putus asa. Sedangkan kalau dia ingat cerita nabinya, orang yang paling dekat dengan Allah niku masih mengalami kegagalan. Ngoten nggih. Kok lamono semua doa itu harus diijabah? Maka nopo? Nabilah yang paling berhak untuk diijabah. Ya Allah Gusti, kula badene hijrah nanggone Thaif, jenengan mudahkan semuanya, jenengan toto semuanya. Lha lak ya gak ono cerita sabar jarene. Ngoten nggih. Padahal sabar ini adalah mantra kehidupan yang paling penting, karena siapapun tidak akan mungkin bisa lepas dari yang namanya sabar seperti kula sampaikan tadi. Karena kalau kita tidak mau memilih sabar di depan, maka mau nggak mau kita harus merasakan sabar di belakang. Kalau kita nggak mau sabar belajar, nggak mau sabar bekerja, nggak mau sabar menjaga kesehatan, nggak mau sabar nopo niku untuk gembleng awak pada waktu muda, maka pilihannya nanti ketika sudah tua harus bersabar menerima konsekuensi. Sebelumnya tetap kudu sabar. Lah nek podo-podo napa? Podo-podo kudu sabar, ya mending kita sabar di depan. Kenapa Bapak Ibu? Sabar di depan kita berarti siap. Sabar di depan berarti kita niku posisine sik luwih kuat. Bukankah hari ini kita lebih lemah dari 20 tahun yang lalu? Ngoten, Pak. Bukankah mata kita juga lebih kabur daripada 30 tahun yang lalu? Kaki kita juga tidak sekuat 30 tahun yang lalu. Enten sing mantun lenggah ngeten iki nek wayah dikomati as-shalatu jami'ah oleh ngadeg genah-genah nata napa gegere dhisik dikencengno dhisik sikile kan ngoten. Biyen as-shalatu jami'ah glendang-glendang turu kongkon ngadeg langsung niku saged ambek salto pisan lah ya sik iso ngoten nggih. Tapi nek kapan sakniki sudah berbeda keadaannya ngoten. Itulah kenapa kok kita harus memilih sabar di depan, karena posisi kita lebih kuat. Lah nek sakniki terus pundi Ustaz, kula biyen gak tahu soro, gak tahu napa niku meres keringet, meres pikiran, tapi akhirnya saya harus paham, sekarang saya harus bersabar atas semuanya. Gak popo, podo apike, sing penting ikhlas. Dan cara menghadirkan keikhlasan itu adalah dengan cara menghadirkan Allah. Aku tak sabar, muga-muga iki akan menjadi kafarat untuk semua dosa-dosa. Aku tak sabar, muga-muga diparingi kekuatan. Tenggene mriki disebutkan wasta'inu, mintalah tolong dengan kesabaran, bisabri wassalah, dan juga dengan sholat. Lah saniki Bapak Ibu kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sholat. Pun sebelumnya kalau berdoa semoga Allah berikan kepada kita untuk sekali saja, walaupun dalam seumur hidup kita sekali saja niku Allah paringi kenikmatan sholat. Allahumma amin. Karena nikmat tenggene donya niki yang paling besar. Nek jenengan sudah pernah merasakan dan membandingkan macam-macam nikmat, maka nikmat itu yang paling besar Bapak Ibu niki nggih salat niki. Cuman kadang-kadang tidak, bukan kadang-kadang, cuman tidak semua orang mampu merasakan betapa indahnya salat. Nggih. Lalu bagaimana supaya kita bisa merasakan indahnya salat kan ngoten? Niki coba kula sampaikan, muga-muga jenengan saged bisa napa? Saged bisa mengikuti. Ngoten nggih. Muga-muga juga bisa diberikan rezeki saged nikmati salat. Allahumma amin.
Disebutkan tenggene mriki wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin, bahwa salat itu berat, Pak. Ya napa Ustaz? Jarine mau nikmat tapi saiki kok berat. Bukankah biasanya sesuatu yang nikmat itu biasanya bareng ambek sesuatu sing berat. Semakin berat maka biasanya semakin nikmat. Lah ngoten nggih Bapak Ibu. Jenengan badhe ini mangan panganan sing paling enak, maka usaha jenengan juga akan lebih berat daripada panganan sing biasa-biasa saja. Entah itu karena mahalnya, entah itu karena tempatnya yang jauh, entah itu karena susah membuatnya. Pokoknya biasanya sing enak-enak justru kita harus membayarnya dengan mahal, berat. Nonton nggih? Ono panganan sak mangkok 500.000, 1 juta, 2 juta. Untuk kita bisa menikmatinya, ternyata kita kudu soro dhisik nabung untuk bisa menikmati niku. Kepingin berangkat umroh dengan paket yang paling tinggi, ya. Kula kepingin Ustaz, nek umroh niku angsal kamar sing entuk ndukure Ka'bah pas ngoten lho. Buka jendela langsung Ka'bah. Ngoten nggih. Niku kira-kira murah napa larang, Pak? Mahal, Pak. Ngoten nggih. Golek kamar sing langsung buka ngeten niki niku damel royokan tiyang. Kenapa? Semua orang tahu bahwa Allah itu menurunkan 100 rahmat, yang 20 rahmat itu hanya diberikan kepada orang yang ndelok tok, Pak. Ndelok Ka'bah mandeng ngeten tok lho. Allah berikan dia rahmat. Makanya semua orang berburu niki. Nek kira-kira hotele adoh 3 kilo napa nggih saged, Pak? Ya kudu pegel dhisik, Pak. Nyidek. Tapi tiang-tiang yang punya uang banyak, ada rezeki banyak, mereka bisa melihatnya hanya dari jendela saja. Nek komat niku iso budal kari dhewe, Bu. Nggih? Allahu akbar. Kula nate ngetes beberapa napa niku posisi tenggene masjid niku. Tenggene sekitar masjid. Untuk saat ini yang paling cepat aksesnya, ya, ada satu hotel namanya, niku mboten promosi hotel, Pak, nggih. Engko dikira promosi hotel mboten. Ada satu hotel namanya Hotel As-Sofa. As-Sofa yang first class. Niku nek cara qomat, Allahu akbar, qomat dereng mantun, kita sudah bisa masuk ke dalam masjid. Padahal kalau kita kelas-kelas biasa, Bapak Ibu, niku setengah jam sadurunge qomat, bahkan setengah jam sadurunge adzan, niku wis ditutup dalane, Pak. Bedanya jauh sekali, Pak. Tapi untuk kita bisa datang tenggene mriku, bukankah kita harus soro bayar sakmono kewai? Orang lain mungkin bayar 28, 29, 30, tapi kita bisa jadi nek kepengin tengene mriku bayare malah kudu 45, nabunge luweh suwe kan ngoten. Wa innaha lakabira. Kula hanya ingin memberikan gambaran bahwa memang sesuatu yang nikmat memang harganya harus mahal. Memang harus berat dan harus susah. Artinya nopo? Semakin susah perkara niku, jenengan harus berpikir, oh iya, nek angel berarti, nek abot berarti iki tambah nikmat. Nah, bukankah kita kalau sholat niku azan krungu azan, nggih, contohnya zuhur ngoten. Padahal jam 11 niku kita lagi semangat ngerjakno napa-napa, tapi begitu azan, Allahu akbar, rasanya terus pundi mripat, tambah semangat atau tambah ngantuk? Ngantuke teko. Subuh niku nggih ngoten. Mungkin jenengan di usia jenengan yang di umur 60 ngoten nggih. Mungkin jenengan nek jam sak menten, jam 2, jam 3 niku lak ampun tangi biasa. Nggih ta? Tangi seger pisan. Tapi menjelang subuh iso ngantuk. Napa kok ngoten? Iya, ada sesuatu yang harus dibayar, dan sesuatu itu pembayarannya adalah dengan cara napa? Pengorbanan. Disitulah kita ingin sangat dekat kepada Allah. Ketika kita ngantuk sekali,
tengene jero ati enten Gusti Allah. Gusti, subuh niki abot bagi saya Gusti. Tapi kula pengen nunjukkan kepada jenengan, kula ngantuk-ngantuk walaupun berangkat nang masjid nggih mripat sisih pun kula tetep budal. Ini pengorbanan, dan pengorbanan ini yang mahal harganya. Ngoten. Subuh-subuh napa maneh pas musim-musim kemarin adem-adem, ya sementing sholat enak nang nggone jero omah ae. Ndak, tapi jenengan tetap berangkat nang nggone masjid. Lalu jenengan tunjukkan kerentekno nang nggone jero ati, Gusti adem mau kaya apa kula tetep berangkat. Jenengan terima pengorbanan kula niki. Jadi akhirnya di awal pun kita sudah koyok sholat. Kenapa? Karena kita sudah sangat dekat kepada Allah. Enggan kurken tenggene mriki ya ngono, imam gak teko, sing pujian sampai belangkemen. Nggih. Sing pujian sampai belangkemen, imame teko rada kari ngono sik salat sunnah pisan. Waduh ditambahi mana iki ngoten nggih. Nah, ndak apa-apa. Kita nunggu pun nunggu di situ ada pengorbanan. Gusti jare sing nyekel mik sing pujian. Niki nek kula mboten sabar, tak komat-komati dhewe, tak adzan napa niku, tak imam-imami dhewe. Cek gelis. Cek ndang mari. Kene selak nang sawah, kene selak nang pasar. Tapi ternyata mboten. Kita menunjukkan semangat kebersamaan. Kita menunjukkan ketahanan untuk menunggu. Ayo nek wayahe munggah ya munggah bareng jamaah ngenteni. Sesungguhnya di dalam jamaah salah satu Bapak Ibu, salah satu karakter yang ingin dibentuk oleh Allah di dalam jamaah niku napa? Tahan, Pak. Ketahanan. Wong niku tahan. Dan wong biasa sing mboten tahan niku lak ngenteni ya. Enggak ada orang suka nunggu. Tapi Allah ingin didik kita. Imame yang ngenteni, jamaah makmume ya ngenteni imame. Wis teko karo kadang sik ngenteni liyane. Kadang ya ngenteni bele tit yang disepakati lah ngoten. Ini kudu sabar kabeh. Ngoten nggih. Dan ini adalah sesuatu yang akan menjadi napa niku bumbu dari salat itu isok tambah nikmat. Jadi pas lungguh ngeten iki jenengan rasakna. Gusti, jane kula ya ana urusan nang gone njaba Gusti. Tapi kula pengen duduhno tengene jenengan Gusti. Saya lebih memprioritaskan jenengan. Lihat saya Gusti. Saya sekarang masih duduk di sini, kula masih ngenteni jamaah meskipun saya ada urusan yang penting. Loh, niku Bu, ngenteni ngoten niku sudah bernilai napa? Wis sudah bernilai sholat, ada kekhusyukan di sana. Kalau jenengan masih ingat, ya, kalau jenengan masih ingat bahwa khusyuk itu ada di 3 tempat, yaitu khusyuk pra sholat, khusyuk ketika sholat, dan khusyuk pasca sholat. Dan ini adalah salah satu pengantarnya. Nanti nek kita ketoto temenan, insya Allah sholatnya temenan. Napa soale ketoto kabeh. Jenengan nek arepe berangkat renang, arepe mlebu renang, tapi wis siap dhisik, pemanasan dhisik, ngoten nggih. Terus ngoten awak ditata, pakaiannya tepak. Niku lebih nikmat, Pak, daripada renang mergo kecemplung. Ngoten nggih. Mergo kepreset bior terpaksa renang, gak enak. Lebih enak napa? Wis enek persiapan. Kita salat nek mboten ditata tenanan atine, ngoten nggih. Aku mari iki katene ketemu Gusti Allah. Tak gawe pakaian sing apik, tak gawe minyak wangi yang paling saya sukai, aku tak budal luweh dhisik, sampun siap. Niku jauh lebih nikmat daripada nek kapan salat niku masbuk, Pak. Imame wis Allahumma hadina fi halu wis kunut melawayu tutuk mriki uman imame pas sujud utawa pas tahiyat akhir. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah, gurung apa-apa wis salam. Sah ya sah. Ngoten nggih. Tapi nikmatnya berbeda. Kenikmatan tertingginya niku napa? Salah satunya Bapak Ibu, kalau paringi bocoran, yaitu ketika kita menyerahkan dengan percayanya.
Gusti urusan kula kawadah Gusti. Kula dhewe lho gak sanggup Gusti. Kula arepe njaluk tulung nang nggone tangga, gak yakin tangga ya iso. Kula arepe njaluk tulung nang nggone bojo, apa maneh. Nang nggone anak-anak tambah gak yakin blas. Pun semua urusan saya yang berat-berat ini Gusti, yang kula dhewe mboten sanggup, kula pasrahne jenengan karena saya yakin jenengan yang bisa. Ini salah satu kenikmatan, Pak. Salah satu memang wong Islam niku akhirnya uripe niku enteng-enteng asline. Nggih. Bahkan niku enten sing sampai mengkaji niku ngeten. Yen sewu niki. Coba kita lihat tempat di mana orang-orang beriman berada. Biasanya niku tempatnya itu banyak diberkahi, banyak fasilitas dari Allah. Contohnya Indonesia niki 85% tiange wong iman. Akhirnya apa? Allah paringi kemudahan banyak. Banyak kekayaan alam. Wong Indonesia niku paling dimanjakan sampai Gusti Allah. Karena semuanya ada. Makanan ada, energi ada, tempat indah, fasilitas banyak, sungai sak nggen-nggen ono. Sungai, Pak, tenggene Mesir sungai cuma satu, Pak. Tenggene Mesir sungai cuma satu, itu pun cuma sungai Nil saja, yang hulunya juga bukan berada di Mesir, hulunya itu ada di negara lain. Enten tenggene Ethiopia, ada di Eritrea. Yang kalau negara lain menutupnya, selesai dia sudah. Satu. Kita kados berantas yang lewat tenggene Mojokerto, hulunya ada di mana? Kan enten tenggene Malang ya. Muter liwat Jombang, liwat Kediri, liwat Nganjuk kan ngoten nggih. Sampai tutup Malang. Padahal ini kan muter ngeten. Ya. Artinya pasokan airnya berantas akan aman-aman saja karena sisa negara. Nikmat. Nah, niki enten sing mengkaji niku, pokoke wong iman niku diongkon santai asline. Karena fasilitas dari Allah itu sudah banyak. Sim penting dia tetap beriman, tetap ngoten-ngoten wayahe salat ya salat, wayahe ibadah ya ibadah, sudah itu saja. Lalu kita pergi ke negara lain. Jangan tingali tonggo-tonggo, Brunei, Pak. Wah, Brunei ini lebih santai mana timbangannya Indonesia, karena tiangnya lahir procot aja wes untuk jaminan duwe, gurung duwe jeneng tapi wes duwe rekening, Pak. Kita ini lahir procot langsung duwe utang, Pak. Bedanya nih, Indonesia ini lahir procot nih, nek biyen sekitar kira 10 tahun yang lalu bayi yang lahir itu nanggung hutang 13 juta. Duko saat niki mestinya meningkat, ya. Mestinya meningkat. Lahir procot langsung, makanya bayi ini wong Indonesia nek nangis banter-banter. Tenggene Brunei santai, Pak. Lahir procot langsung untuk duwe, durung duwe jeneng wis duwe rekening. Orang Brunei dikaruniai ambil Gusti Allah alam yang kaya dan sumber minyak yang melimpah. Malaysia sama, Pak. Dibanding dengan Singapura, mereka kudu soro, Pak, untuk mendapatkan kemakmuran itu. Soro, karena mereka nggak punya apa-apa. Dibanding dengan Eropa, untuk mendapatkannya, wah, Eropa ini paling rajin gelut, Pak. Negara yang paling rajin gelut nih, daerah Eropa. Karena apa? Karena mereka nih gak gelut nih, gak mangan, Pak. Cerita tentang penjajahan, perang dunia pertama, perang dunia kedua, atau bahkan nanti ada perang dunia ketiga. Mereka memperebutkan apa? Makan, Pak. Mereka memperebutkan apa? Sumber energi. Niku yang mereka. Nek iki kan gathik royoan. Ngoten nggih. Ya Allah, kayu diuncalno dadi panganan kan ngoten. Banyu masalah teng pundi-pundi enten. Tengene di depan rumah kita ada, di belakang rumah kita ada, bahkan di bawah kaki kita niku ada. Temriki niku Masya Allah, sumur niku bisa dengan bebasnya kita napa niku ngeduk sumur. Teng Malaysia ndak bisa jenengan ngeduk sumur sembarangan. Nek temriki nanti yang pokok cek meh kabeh sak omah duwe sumur dhewe
Niki nek gak sugih negarane luar biasa, ndak bisa. Di Saudi kayanya seperti itu. Memang tidak subur sesubur di Indonesia, tapi cadangan minyaknya luar biasa. Cukup untuk mereka beratus-ratus tahun untuk hidup santai saja. Ya. Dan ini Saudi saat ini niku nek kapan enten tiang kok nganggur, ya, tiang nganggur dia tidak punya pekerjaan digaji Pak, 1.000 real Pak, kira-kira ya banyak juga Pak, 1.000 real nih Pak, sekitar 4 juta. Ya. Nek nganggur, wah enak nek nganggur nduk kono, monggo. Tapi apakah kita diterima jadi warga di negara di sana kan? Ya. Dari semua negara-negara orang yang beriman, rata-rata Allah berikan kemudahan. Karepe Gusti Allah niku wis to, awakmu karek ibadah sing tanek. Gak usah repot ngurusi macam karepe niku ngoten. Tapi kadang kita yang tidak paham, dikai kepenak malah lali. Dan ya menungso niku memang ngoten, nek kapan penak lali. Engko nek kapan soro baru eling kan ngoten. Nah, kita kembali kepada sholat. Jadi ketika kita memperjuangkan yang Allah sudah sebutkan bahwa sholat itu berat, di titik perjuangan itulah akhirnya muncul pengorbanan, dan di pengorbanan itulah letak kebahagiaan. Pertanyaan sederhananya ngeten, Bapak Ibu, jenengan nate berkorban untuk anak dan pasangan? Nek pernah ya nopo rasane lega ta? Malah sumpek jenengan? Lega. Anake kepengin sepeda motor, jenengan gak duwe duit, jenengan nabung saulan 500.000 sehingga cukup 5 tahun kilo nak. Ibu duwe tabungan, bapak saiki sik susah tapi ibu nabung iki ana sakmene. Ibu gak jajan, gak tuku mas-masan, gak tuku ini dan sebagainya demi kamu. Terus anaknya seneng berbinar-binar, perasaan ibu seneng. Karena apa? Telah melakukan sebuah pengorbanan. Ayo Bapak Ibu, sholat kita yang berat itu katanya, berat itu kita jadikan sebagai sebuah cara bagi kita untuk melakukan pengorbanan. Dan Ustaz, ya apa caranya berkorban? Ya satu saja, pengorbanan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak punya rasa cinta. Memang biasanya kita hanya akan berkorban kepada orang-orang yang kita cintai. Lah nambah Gusti Allah terus pundi kita cintanya Ustaz? Cinta kepada Allah itu, cinta kita kepada Allah berbeda dengan Allah cinta kepada kita. Allah cinta kepada kita, maka Allah memberikan banyak hal kepada kita. Ya, tubuh kita, kenikmatan harta, kenikmatan makanan, kenikmatan kesehatan, semuanya Allah berikan kepada kita. Itu cinta Allah kepada kita. Lalu kita menunjukkan cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah bentuknya bukan kita memberi makanan, bukan bentuknya kita memberikan nopo-nopo, mboten. Tapi cinta kita kepada Allah bentuknya itu adalah melakukan ketaatan. Niki bentene, Pak. Nah, cinta Allah kepada kita sudah jelas. Tapi cinta kita kepada Allah gak pernah jelas. Kadang iyo, kadang gak. Kan ngoten nggih. Kadang berangkat sholat ridho, tapi kadang rada ngremeng. Mau mari sholat saiki wis sholat maneh kan ngoten. Enten sing ngoten. Jadi untuk kita bisa berkorban maka kita harus cinta. Lalu cinta kepada Allah bentuknya adalah ketaatan. Jadi niki mugi-mugi keterangan tentang yang sebelum sholat ini bisa membantu kita. Nek rada abot ngelakoni napa-napa, jenengan tinggal muni nang ngene jero ati, Gusti, kula melakukannya ini berat bagi saya. Kula ngantuk saya itu Gusti. Tapi ngantuk-ngantuk loh tetap kula belani Gusti demi jenengan. Jenengan terima pengorbanan saya. Niki enak ngeten iki, Pak.
Nanti jenengan akan punya kekuatan yang berlipat. Lalu khusyuk yang berikutnya, semoga kita bisa menyempurnakannya minggu depan, yaitu khusyuk ketika kita berada di dalam sholat dan ketika sesudah sholat. Mugi sedaya diparingi panjang umur, sedaya diparingi kesehatan yang sempurna zahir dan batin, kita bisa menyempurnakan cara kita bagaimana kita bisa sholat dengan nikmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.